Sebelumnya selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Goklas Riardo Situmorang di sini akan menjelaskan terkait dengan rumus Excel untuk XLOOKUP, bukan HLOOKUP ataupun VLOOKUP, tapi XLOOKUP. Di mana XLOOKUP ini adalah fitur baru dari Microsoft untuk mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki oleh rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP seperti itu. Nah, di sini ada dua tabel utama, ada tabel input yang berisi tentang ada nama karyawan, penjualan, serta hal-hal apa yang akan kita cari gitu dalam XLOOKUP ini. Ada area penempatan, ada area penempatan sekarang, dan juga komisi seperti itu. Kemudian ada tabel referensi, di mana untuk tabel referensi ini adalah data dasar yang akan kita gunakan untuk mengisi tabel input tadi yang kosong tadi yang akan kita cari seperti itu. Mana tabel referensi ini dapat kita dapatkan dari HR, dari instansi terkait, dan juga dari divisi-divisi lain seperti itu. Kemudian untuk tabel input sendiri langsung kita cari saja untuk area penempatan yang pertama itu dengan rumus XLOOKUP gitu. Kita coba untuk XLOOKUP ya, sama dengan XLOOKUP. Terus untuk lookup value-nya kita isi dengan nama karyawan, dalam hal ini adalah Ruben Ardi, terus kita buat koma, koma, terus untuk lookup array-nya kita lihat dari tabel referensi si nama karyawan tadi gitu. Nah, tabel referensi di sini kita drag dari D2 sampai D16. Nah, setelah itu kita klik F4 ataupun F4 gitu. Kalau tergantung settingan dari laptop masing-masing. Nah, dalam hal ini saya Fn plus F4, terus klik koma, terus untuk return array-nya yaitu hal yang ingin kita cari dalam hal ini adalah penempatannya, berarti kita drag dari B2 sampai B16. Kemudian jangan lupa F4 untuk menguncinya. Baik, setelah itu untuk di sini ada keterangan untuk ada kurung lurus ya, ada if not found, ada match mode, dan juga search mode. Ini opsional gitu, bisa tidak dibuat tergantung dengan rumus apa yang akan kita cari. Terus kita enter. Nah, di sini untuk area penempatannya udah ada ya untuk Ruben Ardi ada Jakarta, terus tinggal kita drag ke bawah saja. Nah, udah ada untuk area penempatan, baik untuk Ruben Ardi sampai Jennifer Ria dari Jakarta sampai Bandung. Baik, untuk selanjutnya untuk mencari di area penempatan sekarang, di mana untuk area penempatan sekarang itu kan kita lihat di sini kan ada nih Ruben Ardi ada dua gitu. Pada tahun 2020 dia penempatannya di Jakarta, pada tahun 2021 ada di Palembang gitu. Jadi kita ingin mencari data terakhir gitu. Jadi updating tabel lah bisa kita pakai untuk rumus XLOOKUP-nya gitu. Selanjutnya untuk area penempatan sekarang kita masukkan rumus XLOOKUP-nya sama dengan XLOOKUP. Terus untuk lookup value-nya, nama karyawannya dari Ruben Ardi sendiri, terus kita ketik koma, terus untuk lookup array-nya dari tabel referensinya tetap kayak tadi dari nama karyawan, berarti kita drag dari D2 sampai D16. Nah, jangan lupa untuk menguncinya dengan FNF4. Terus buat koma, terus untuk return array-nya tetap sama kayak yang tadi penempatan, berarti kita drag dari B2 sampai B16 yang penempatan. Terus jangan lupa di kunci FNF4, terus untuk koma, untuk if not found tidak usah di itu karena opsional ya untuk kurun lurus itu opsional, if not found match mode dari search mode. Nah, tapi kalau untuk di sini sendiri kita mau pakai yang search mode. Nah, dalam hal ini kita mau cari search last to first yaitu -1 di -1. Nah, kita tutup kurung seperti itu. Nah, berarti sekarang untuk area penempatannya itu udah yang updating ya, terbaru. Berarti kayak tadi kita drag ke bawah. Nah, berarti kayak tadi ini misal Ruben Ardi. Kan pada tahun 2020 Ruben Ardi penempatannya Jakarta, pada tahun 2021 di Palembang. Berarti sudah updating sesuai dengan tabel itu. Nah, kemudian kita ingin mencari komisi, di mana kita akan mencari persentase besar komisinya berdasarkan dari si penjualannya gitu. Nah, di sini artinya berarti penjualan dari 500.000 itu akan mendapatkan besar komisi 0,1%, untuk penjualan 10 juta 0,2%, dan seterusnya. Nah, apabila terdapat angka di antara 500
ribu dan juga 10 juta, misal 5 juta atau 2 juta seperti itu, maka akan masuk ke penjualan dengan besar komisi 0,1% seperti itu. Nah, maka akan kita cari dengan rumus XLOOKUP. Baik, selanjutnya akan kita buat ya untuk rumus dari XLOOKUP untuk komisinya, berarti sama dengan terus kita XLOOKUP. Nah, di sini untuk lookup value-nya ataupun tabel kuncinya itu sekarang berbeda ya, bukan nama karyawan lagi tadi dari Ruben Ardi gitu, tapi kita ingin mencari komisi berarti dari penjualan gitu. Berarti kita klik yang 15 juta yang di tabel B2. Terus jangan lupa koma. Terus untuk lookup area-nya sendiri berarti sekarang di penjualan gitu, karena ingin mencari besar komisi tadi. Nah, terus jangan lupa dikunci dengan Fn plus F4, terus koma, terus untuk return area-nya itu berarti besar komisinya, berarti 0,1% gitu. Nah, jangan lupa dikunci Fn4, terus koma. Nah, di sini kan optional nih, ada buka kurung lurus, seperti if not nya tidak usah kita isi. Terus kita koma, berarti, nah untuk match mode-nya kan kita ingin mencari besar komisinya itu, berarti kan penjualannya dengan memakai match mode, berarti ada 0, min 1, 1, 2. Nah, kita ingin memakai min 1 nih, exit match, else return the next smaller item. Berarti jika ada penjualannya yang misal antara 500.000 dan 10 juta, maka tapi dia di sekitaran 2 juta sampai 5 juta atau di antaranya, maka akan masuk ke besar komisi yang paling bawah atau masuk 0,1%. Nah, berarti kita di sini klik min 1 terus tutup kurung. Nah, berarti komisinya masuk di sini. Terus tinggal kita drag ke bawah. Oke, sudah. Berarti untuk besar komisinya, area penempatan sekarang dan area penempatan sudah terisi semua atau tabel input dari sumber tabel referensi yang udah kita buat gitu. Nah, sebenarnya untuk tabel XLOOKUP sendiri itu memang lebih bagus gitu, lebih sebenarnya VLOOKUP dan HLOOKUP juga sangat bagus, tapi untuk XLOOKUP dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di tabel VLOOKUP seperti itu. Jadi VLOOKUP itu kan tabel kuncinya itu harus dari sebelah kiri gitu. Berarti harus dari sini terus baru bisa masukin ke rumus VLOOKUP gitu. Nah, kalau XLOOKUP itu tidak memandang dia dari kiri atau dari kanan, tapi bisa dipakai. Berarti tadi kan random tuh dari kolom D ke kolom B gitu. Kita bisa cari dengan rumus XLOOKUP. Nah, untuk besar komisinya sendiri juga kalau di VLOOKUP itu harus berurutan seperti ini 0,1 sampai 0,5. Tapi kalau di XLOOKUP sendiri even dia tidak berurutan, acak-acakan dari 0,1 ke 0,4 dan seterusnya, maka akan tetap bisa menggunakan rumus XLOOKUP ini seperti itu. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi.